Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah berjumpa dengan kami berdua di sebenarnya ini penugasan ya dari mata kuliah Governansi Syariah dan Audit Lembaga Keuangan Syariah dari program Pasca Sarjana Institut Agama Islam SEBI dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Sigit Pramono PhD dan juga Associate Profesor Dr. Septi Martian SEI dan seterusnya nih kayaknya panjang ininya. Eh, ini kesempatan pada saat ini kita akan mempresentasikan ya kaitannya dengan eh, tugas dari governansi syariah. Kita diminta untuk mereview jurnal dan mohon maaf jurnalnya kita cari sendiri ya karena memang yang sering yang diupload itu sudah sering dibahas. Mungkin kita coba cari yang agak berbeda gitu. Dan insya Allah akan kita bahas dengan saya sendiri, Farizal dan juga ada rekan saya karena kami hanya berdua ya setelah di apa kocok ya dapatnya berdua dengan Mas Muhammad Giozi Yudhistira. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Mas Farizal sehat, Mas Farizal. Alhamdulillah sehat ya. Mas Ini Farizal kita gimana sehat, Mas? sehat-sehat, alhamdulillah. Ini kita Alhamdulillah. akan bahas apa nih ceritanya nih? Iya nih, kita mau bahas review jurnal ya. Mm-mm. Judulnya itu Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting. Mm-mm, Kenapa ya mm-mm. kita memilih jurnal ini? Karena jurnal ini sangat relevan uh, dengan yang terjadi di dunia keuangan syariah khususnya ya, Mas Benar-benar Farizal ya. ya. Ya, Lagi kita update mungkin ya kayaknya ya. lagi update, ya betul. Uh, Dan kita melihat uh, ICG ini penting dalam operasional dari sebuah lembaga keuangan syariah. betul betul. Uh, Nah, ini gini Mas Farizal, kita kan kalau gimana kalau kita gimana? lihat ya, industri perbankan syariah itu kan meningkat ya. Kalau Ya. dari jurnal ini ya, jurnal yang kita Mm-mm. review ini ya. Tapi Ya ada ya ya. paradoks nih, eh, Mas Farizal ya. Di Hmm. balik pertumbuhan bank syariah yang cukup baik dan market Mm-mm. share-nya juga meningkat ya di 2024. Ya. Tapi ada paradoks pertumbuhan nih Mas Farizal. Gimana Mas Farizal nih melihatnya nih? Iya ya. Kalau saya baca nih kan jurnalnya sekitar 7 halaman ya. Iya, Agak singkat cuman padat sebenarnya sih bagus untuk kita bahas ya. Ya dan memang iya. ini isi materinya juga update. Ini tadi kita belum ini ya sampaikan ya penulisnya ya. Ini Oh iya, ditulis penulisnya. oleh dari Universitas Islam Negeri Auladun Makassar ya, dari UIN Makassar. Ada 3 penulis di sini ya, Nur Amalia Ali, Muhammad Wahyudin Abdullah dan juga Rodotul Jannah ya. Nah ini beliau-beliau ini menuliskan kaitannya dengan ICG atau Index Corporate Governance, Islamic Corporate Governance, yang memang dari latar belakangnya di sini ditulis ada kasus ternyata ya. Saya juga saya kalau baca ini baru tahu ya. Iya, eh, ada ternyata di BSM ya. Ini kayaknya tahunnya salah tuh. 2023 ya. Saya lihat sini 2013 sih. Ya. 2013. Ah, 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 ah. Nanti kita ganti aja tuh. 2013 itu ada kasus ternyata lumayan besar ya. Ada kerugian ratusan miliar dari salah satu apa kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang sekarang sudah bermutasi ya jadi BSI ya digabung. Iya. Itu ada skandal kredit fiktif ternyata gitu. Nah, kemudian nanti di tulisan ini juga dijelaskan di tahun 2015 itu ada kasus juga ternyata. Ada hilangnya dana deposito nasabah sebesar 20 miliar dari Bank Mega Syariah. Ini kita publish kenapa? Karena memang sudah jadi berita umum ya dan itu sudah Betul. banyak di media-media online ya. Jadi bukan rahasia. Jadi karena sudah jadi berita dan ini sudah apa namanya? Jadi kasus dan itu ternyata menciderai lah gitu. Kira-kira menciderai kata syariah itu sendiri. Yang sebenarnya kan mulia ya.
yang kita kira syariah itu luar biasa amanah, kemudian juga tidak berkhianat, ternyata memang ada kasus-kasus dan skandal-skandal yang bisa jadi secara umum atau secara langsung merugikan banknya dan secara tidak langsung merugikan entitas syariah itu sendiri gitu ternyata ya. Gitu ya Mas Giozi ya. Ya, betul, Mm-mm. Mas Farizal ya, sepakat ya. Jadi kalau kita lihat di jurnal ini ya, jadi Mm-mm. jurnal ini mengkritisi ya, ternyata label syariah itu bukan jaminan itu ya. Iya, Jadi ternyata uh, label syariah itu perlu uh, didukung gitu ya dengan integritas gitu ya. Jadi betul tidak betul. hanya syariah saja, tapi ternyata tidak berintegritas gitu ya. Dan Mm-mm. seperti yang skandal yang terjadi ini ya, ini kalau kita mau kritisi ya, Mas Farizal, ini pasti melibatkan bukan satu orang saja gitu ya. Karena Ya, dalam penyaluran pembiayaan itu pasti melibatkan beberapa orang. Dan ini benar-benar. bisa lolos berarti kan di cabang tersebut itu sudah uh, bekerja sama untuk melakukan fraud gitu ya. Nah, iya tuh. Jadi Iya, iya, dipertanyakan sistem sistem iya, betul. corporate governance-nya ya, gitu. Gimana Betul, ceritanya betul. gitu. Ya, jadi Heeh. seperti ini karena dia tidak bisa bekerja sendiri nih kalau kita Mm-mm. melihat kasus dua dua contoh kasus ini ya, pasti dia Iya, iya, bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Nah, betul. ini berarti kan ada yang tidak berjalan nih Mm. dari tata kelolanya ya di Mm-mm. perusahaan tersebut ya yang menjadi contoh kasus ini ya. Mm-mm. Seharusnya ketika tata kelola berjalan gitu ya, sesuai dengan aturan, ini tidak bisa terjadi nih fraud ini. Iya. Karena Mm. ini eh, melibatkan banyak orang, melibatkan beberapa layer ya, beberapa Iya. tahapan ya ketika memutus suatu pembiayaan. Nggak hanya seorang RM, marketing saja atau RM, tapi nanti dia ada ke bagian komite pembiayaan, nanti ada ke bagian pencairan pembiayaan gitu. Itu bisa lolos Banyak itu itu. banyak, ya. Iya, benar. Gitu Banyak Pak pihak yang Mas terlibat Faris. itu. Ya, Ya jadi berarti kan memang ya, harus ada yang ini ya, harus ada yang dibenahi lah di mananya gitu, sisi mananya. Nah, jurnal ini membahas apa nih? Apa yang mau dia, apa namanya, tulisan ini ya, apa yang mau dia ininya, ya. Jadi tujuannya di gitu. di jurnal ini nih mengangkat ini ya tentang ICG ini ya, Ya, ya. aktualisasi atas ICG eh, di sebuah perusahaan lembaga keuangan syariah ya, di mana Mm-mm. ICG ini berbeda ya, ada added value atau nilai tambah gitu ya, ICG ini, di mana dalam pelaksanaannya itu harus berdasarkan prinsip syariah, di mana prinsip syariah Betul. itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis gitu ya. Mm-mm. Jadi tidak hanya melihat angka-angka yang ada pada laporan keuangan, tapi dilihat Mm-mm. juga dari angka-angka tersebut apakah akadnya sudah sesuai, Ya. transaksinya sudah sesuai, rukun dan syarat Mm-mm. terpenuhi atau belum gitu. Nah, Mm-mm. itu fungsinya sih Mas Farizal. Gimana Mas Farizal? Mm-mm. Iya, 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 benar. Ya, memang dalam jurnal ini saya baca juga menekankan kepada ICG dan itu sebagai apa ya? Kalau ibarat sebagai jiwanya lah ya, ICG itu. Dan kemudian Ya, nanti di lanjutannya itu ada audit kepatuhan syariahnya. Nah, itu sebagai teknisnya lah ya, yang akan menjadi pagar untuk memagari bagaimana fraud ini tidak terjadi gitu, fraud terhadap laporan keuangan dan seterusnya ya, seperti itu. ya Jadi betul, benar-benar Mas Farizal. dikuatkan, seperti itu sih. Saya baca Jadi jurnal seperti itu. audit kepatuhan syariah ini berperan untuk melihat apakah ICG ini sudah diterapkan gitu ya Mm-mm. di lembaga keuangan syariah gitu Mas Farizal. Jadi Ya, ya, ya. bukan hanya sekedar checklist kepatuhan saja, tapi juga Mm-mm. uh, uh, audit kepatuhan syariah ini ya, tadi yang seperti disampaikan meneliti lebih dalam lagi terhadap akad, terhadap produknya, Mm-mm. semuanya ya Mas Farizal. Jadi nggak Mm-mm. hanya pada angka-angka saja gitu ya. Betul. Jadi audit kepatuhan syariah ini penjaganya lah. Kalau dalam Ya. dunia perbankan itu kita mengenal istilahnya itu three lines of defense ya, di mana audit itu Mm-mm. menjadi garda terakhir tuh.
untuk Iya, iya, menjaga iya. agar tata kelola dari suatu perbankan syariah itu atau bank syariah itu tetap berada dalam koridor, khususnya bank syariah, koridor regulasi dan prinsip syariah. Iya, benar, benar, benar. Nah, kalau kita lihat apa nih konsep ataupun apa ya teori yang digunakan oleh penulis ini untuk meneliti kaitannya dengan penjagaan terhadap fraud itu ya. Seperti apa nih teorinya? Iya, kalau di sini ya di jurnal ini Mm-mm. ngutip ya teori kepatuhan dari ini ya Stanley Milgram yang menjelaskan kondisi seseorang itu taat terhadap aturan atau perintah yang ditetapkan. Jadi ketika Mm-mm. ada suatu aturan ya, eh, dia harus ini ya harus mematuhinya. Karena kalau misalkan dia tidak mematuhi, maka itu akan berpengaruh gitu ya. Jadi ada Mm-mm. di sini ada dirujuk juga regulasi tentang fungsi kepatuhan ya, fungsi kepatuhan Mm-mm. bank umum. Di mana ketika bank umum itu tidak menjalankan ketentuan yang ada di regulasi tersebut, maka akan bank tersebut akan mendapat nilai yang tidak baik, Mas Farizal. Oh, iya. Jadi ketika ada aturan itu jadi mengikat gitu ya, mengikat Mm. seseorang untuk patuh gitu, Mas Iya, Farizal. Itu sih kalau ya teori kepatuhan dari teori dari Stanley Milgram ya, iya. Mas Farizal. Dan memang itu sudah harusnya sudah ini ya, sudah include lah ya. Apalagi berbicara tentang masalah lembaga keuangan ya. Iya, Benar, iya benar-benar harus dilaksanakan gitu teori kepatuhan itu ya. Tidak iya hanya Mas Farizal. sebatas di atas kertas gitu kan ya. Nah itu Iya, memang harus benar-benar dilaksanakan dan juga diterapkan lah di lembaga keuangan. Dan saya lihat juga dari metode ataupun dari konsep ataupun teori yang digunakan tuh selain teori kepatuhan itu ada teori Islamic governance ya, Islamic corporate governance yang sudah tadi kita bahas ya di awal ya, iya, bahwa betul. tidak hanya kaitannya dengan kepatuhan secara hukum, tata negaraan atau hukum secara keuangan, tapi juga kalau kita berbicara masalah Islam, artinya konsep tata kelolanya itu tidak hanya kaitannya hukum formal, tapi juga nilai-nilai moral sebenarnya yang harus diterapkan gitu. Bahkan kalau kita bicara syariah ya berarti kan hukum-hukum syariah gitu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, kemudian nanti ijma ulama dan seterusnya ada turunan-turunannya lah kaitan dengan gitu ya. Sehingga tidak hanya menerapkan hukum formalnya, tapi sebenarnya hablum minallahnya yang benar-benar harus diterapkan nih kaitannya dengan Islamic Corporate Governance itu atau ICG itu ya. Dan ini Iya, benar-benar menarik dan layak untuk dikaji lebih dalam dan bagaimana implementasinya nanti. Dan kemudian nanti betul. dalam jurnal ini juga kaitannya dengan konsep atau teori yang digunakan itu lebih detailnya atau lebih praktisnya kaitannya dengan audit kepatuhan syariah gitu. Iya, Sehingga proses-proses untuk memastikan seluruh aktivitas kaitannya dengan operasional bank ataupun apa namanya perilaku bahkan kemudian eh, apa namanya manusia-manusianya itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau sudah kaitannya sama hablum minallah kan harusnya ya jangan jangan apa ya, jangan melakukan perbuatan fraud gitu. iya, Ada atau tidaknya hukum formal ya, itu kan kita kaitannya dengan hablum minallah ya. Tapi kan betul. masih Maka terjadi tuh, iya. masih Iya, jadi masih terjadi. ICG ini, Mas Fariza, kayaknya kalau Nah, kita ini ya, ICG, ketika kita melaksanakan ICG, maka sebenarnya teori kepatuhan otomatis sudah terpenuhi ini ya, kalau kita mau lihat ininya ya, karena ICG ini lebih lebih lengkap gitu ya dibanding ya, hanya sekedar mematuhi suatu aturan gitu kan ya. betul. Jadi kan memang ya seorang Muslim itu kan ketika dia sudah diberikan amanah maka ya dia harus menjalankan amanah itu sesuai dengan apa yang dia amanahkan gitu kan ya. Mm-mm, Dia mm-mm, nggak mm-mm. kayak tadi Mas Farizal sampaikan ya ketika sudah Ya, hablum minallah ya harusnya ya tidak terjadi itu fraud. Tapi betul. ternyata ya ya ini masih terjadi gitu kan ya. Karena mungkin ya yang kita ketahui ketika fraud itu terjadi pasti ada kesempatan Mas Ya, Farizal ya. ya, Ada benar. kesempatan seseorang melakukan fraud ya.
Mm, 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 mm. Nah Makanya ini ada, di sini kita dijaganya itu melalui audit kepatuhan syariah gitu ya. benar, benar, Jadi untuk benar. memastikan bahwa uh, fraud apakah di operasional suatu bank ini terjadi fraud atau tidak atau sudah sesuai dengan uh, regulasi khususnya ini ya regulasi syariah ya, Ya, tidak melanggar prinsip syariah. sepakat sih, sepakat benar ini. Nah ini gimana metodenya nih? Seperti apa metode yang dilakukan oleh penulis kaitannya dengan riset ini ya? Ya, kita lanjut ke metodenya ya, Mas Farizal Hmm. ya. Jadi subjek penelitiannya itu ada di ini ya, di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Makassar ya. Adapun Ya, ya. jadi satu kantor cabang saja nih, Mas Farizal Oh, yang hanya Makassar aja ya? diteliti hanya Makassar saja. Heeh. Jadi nanti Karena mungkin akan mungkin ada iya, karena apa deket Mas? kali ya. Ah iya benar, Nggak mungkin. mahasiswanya di Makassar juga Iya, ya. di Makassar, benar-benar. Iya, Iya, dan iya. metodologinya yang digunakan itu deskriptif kualitatif ya. Oh, ya. Jadi dengan mengobservasi, melakukan dokumentasi dan wawancara Mm-mm. untuk apa menghasilkan penelitian dalam jurnal ini, Mas Farizal. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ini metode-metodenya lumayan ini ya, apa namanya mendukung. Cuma nanti kayaknya ada kelemahannya sih. Nanti kita bahas aja ya di akhir ya. Iya, kita bahas di akhir. Lanjut, lanjut. Kita ke Lanjut. temuannya apa nih yang kita bisa lihat ya? Apa ya penulis temukan dari penelitian ini atau paper ini ya, Iya. Mas Jadi Fazli ya? di paper ini ya penulis kan mengangkat isu terkait aktualisasi ICG ya. Nah, yang Mm-mm. menariknya di BSI ini ada core values nih atau nilai Ya. perusahaan. Akronimnya itu Mm-mm. akhlak, Mas Oh, Farizal. iya, iya. Benar-benar. Jadi ini singkatannya. Jadi ada akhlak Mm-mm. itu panjangannya itu dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, harapannya ini dengan adanya core values ini, maka tindakan-tindakan fraud itu tidak terjadi ya. Dan ini Ya. nanti tercermin ya, Mas Farizal ya, dari hasil eh, penilaian GCG Mm-mm. ya, BSI Kantor Cabang Makassar ya. Mungkin nanti kita bahas selanjutnya ya. Ya, Dari ya, Mas ya. Farizal mungkin dari sini ada ini nggak ada tambahan? Ini sudah sangat baik ya. Ini kan sebenarnya mencerminkan atau apa ya? Ya kalau kita lihat PowerPoint itu manifestasi ya sifat-sifat Rasul ya. Artinya Betul. penerapan dari core value ini ataupun GCG yang diterapkan oleh BSI secara umum ya. Kalau kita lihat BSI, akhlak ini kan pertama akronimnya amanah, berarti kan itu ya apa julukan lain dari Rasulullah kan amanah ya. Al-Amin Betul. ya. Al-Amin itu kan amanah, baik itu amanah terhadap dirinya, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu benar-benar ya kalau orang sudah amanah, ya bahkan kan KPK bilang aja kan berani jujur, itu kan amanah sesungguhnya. Iya. Ya, kalau semua orang ataupun ini sudah amanah ya sudah sebenarnya akan berjalan baik dunia ini kan sebenarnya gitu ya. Apalagi Iya, betul. diterapkan pada apa namanya insan-insan di lembaga keuangan syariah khususnya yang sedang kita kaji ini adalah perbankan syariah ya. Ya Iya. mudah-mudahan dengan amanah kemudian ditambah dengan akronim tambahan lainnya kompeten, dia kan harus benar-benar memiliki kapasitas dalam mengelola keuangannya, kemudian ada harmonis, loyal dan seterusnya itu kan luar biasa sebenarnya kalau memang semua lembaga keuangan ya khususnya perbankan ya karena mengelola banyak uang dan juga itu uang apa namanya umum ya uang nasabah gitu kan itu dengan baik dan kompeten amanah dan seterusnya ya harapannya sih nggak ada lagi tuh fraud ya sebenarnya dan ini Iya. luar biasa sebenarnya penerapan nilai ini ya gitu ya Mas Ya, Fazli ya. semoga, ya, Mm, semoga core values ini benar-benar dilaksanakan ya, Mas Farizal ya. mm. Jadi bukan hanya sekedar jargon ya. Iya. Harapannya dengan perusahaan sudah menentukan bahwa core values kita adalah kelak gitu ya. Semoga Mm-mm. ini bisa dijalankan sehingga ke depannya tidak lagi ditemukan, khususnya di BSI ya, Mas Mm, mm, Farizal, mm. ada fraud yang terjadi gitu ya. Ya, ya Baik, mungkin harapannya temuan seperti itu. berikutnya nih, Mas Lanjut, Farizal lanjut. nih.
Ya, apalagi nih? Nah, temuan berikutnya ini tadi yang sempat kita singgung juga ya, kita sampaikan di Hmm, awal tadi ya bahwa ini tercermin ya. Jadi ya. pelaksanaan ICG dengan hasil self assessmentnya GCG-nya BSI kantor cabang Makassar itu tahun Hmm, 2022 itu predikatnya baik. Itu hmm, Mas ya, Farizal. ya. Jadi ini tercermin dalam dari asesmennya ya, Ya. Mas Farizal ya pelaksanaan ICG-nya. Hmm. Berarti kan memang sudah valid lah ya, atau memenuhi lah dari core value tadi ya, dari akhlak Ya, tadi sebenarnya memenuhi untuk penilaian kaitannya dengan predikat ininya penerapan dari ICG-nya tadi itu ya, seperti itu ya, iya, Mas benar-benar. Farizal. Kita lanjut ke temuan berikutnya Lanjut, Mas Farizal ya. temuan apa lagi nih yang bisa kita lihat dari jurnal ini ya? Iya, jadi kalau kita lihat di sini Mm-mm. eh, audit kepatuhan syariah itu eh, memiliki peran penting ya dalam mencegah fraud ya, Mas Farizal. Mm-mm. Karena eh, ketika ini tidak dilaksanakan, maka ya itu akan berjalan terus ya ketika audit ini tidak dilaksanakan itu. Makanya audit kepatuhan syariah ini harus secara periodik dilaksanakan. Jadi ketika suatu transaksi tidak sesuai syariah itu diakui sebagai aset keuangan syariah, maka itu Mhm. fatal itu kan ya, Mas Ya. Farizal ya. Jadi ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi misalkan dalam sebuah Mhm. transaksi pembiayaan, maka itu bisa dibatalkan dan menjadi batal gitu Ya. akadnya. Dan itu dananya itu dikembalikan menjadi dana sosial. Makanya Betul. DPS ini memiliki peran penting nih Mhm. dalam mencegah ya, dalam Ya, mencegah perbuatan fraud ini. betul. Artinya memang DPS ini benar-benar menjadi penjaga dari koridor kaitannya dengan syariah. Seperti itu Betul, ya, Mas Farid. Mas Fauzi ya. Iya, Sehingga transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariah, kemudian transaksi yang apa namanya tidak halal itu benar-benar dijaga oleh DPS. Dan ini memang harus benar-benar dipatuhi, harus benar-benar dilaksanakan kaitannya dengan audit kepatuhan syariah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya secara periodik ya di setiap cabang, di setiap apa bahkan sampai KCP itu benar-benar diawasi tuh sama DPS-nya. betul. Iya, dilakukan audit lah. Heeh, Surprise audit itu kan ya. Jadi iya, ya, benar-benar. jadi ada istilah mekanismenya itu namanya surprise audit ya untuk pelaksanaan audit ya. Hmm, Jadi tidak mm-mm. memberitahukan kan kalau audit yang Oh ya. normal itu memberitahukan kan ya bersurat Mm-mm, dulu mm-mm. akan dilakukan audit. Nah, untuk mungkin ini bisa dijadikan salah satu opsi gitu ya untuk Ya. mengetahui bahwa ini telah menjalankan prinsip syariah secara benar atau enggak Mm-mm, gitu ya. Jadi dilakukan mm-mm, surprise audit itu ya. mm-mm. Ya, Oke, ya. Oke, oke. sekarang kita Lanjut. Temuan lanjut selanjutnya ke apa nih? berikutnya. eh, jadi ketika eh, sebuah lembaga keuangan syariah itu tidak patuh ya, tidak patuh Mm-mm. terhadap prinsip syariah Ya. ataupun juga dari regulasi, maka itu akan berdampak pada laporan keuangan atau kondisi keuangan bank syariah itu tersendiri ya. Tadi kayak seperti saya Mm-mm. sampaikan, ketika saat ini misalkan ini belum dilakukan audit Mas Farizal ya, Ya. karena kan biasanya audit itu kan kejadiannya itu bahasanya itu setelah ini ya, setelah Mm. kejadian ya dilakukan ya, Mm. audit itu biasanya ya. Ada juga bisa yang dilakukan mungkin apa namanya diketahui sebelum kejadian, tapi kebanyakan setelah Mm. kejadian kebanyakan Ya. diketahuinya. Mm. Jadi misalkan sudah diakui sebagai keuntungan gitu ya, tapi ternyata pas diaudit secara mendalam oleh DPS itu ternyata ada transaksinya mungkin mengandung riba atau Mm. goror, maka Mm. DPS itu punya kewenangan itu untuk Mm. membatalkan transaksi itu. Mm. Makanya bisa mungkin ya saat ini kelihatannya bagus bulan ini, tapi bulan depan mungkin bisa berubah gitu laporan keuangannya. Iya, Karena iya. ada yang diubah tuh, ditukar dari sisi keuangannya itu. Jadi dari Iya, awalnya iya. untung dipindahin jadi ke dana sosial gitu Mas Iya, Farizal. iya, iya. Benar-benar ya.
Sehingga ya itu menjadi bagian dari hal yang penting ya untuk dilakukan pencegahan ya. Ketika memang ada hal-hal yang sebenarnya ini tidak masuk dalam transaksi syariah, bahkan melanggar syariah, itu bisa dialokasikan ataupun dipindahkan ke dana-dana sosial ya. Seperti Iya, itu. Mas Farizal. Dan itu bisa juga bagian dari pencegahan. Artinya mungkin ada satu dua orang yang mulai-mulai apa ya, mau ada niat itu melakukan fraud, ada niat untuk melakukan penyimpangan dan seterusnya gitu kan. Tapi kan ketika ICG dan juga audit kepatuhan syariah itu benar-benar dikelola dengan baik, tadi sudah pakai core value akhlak, kemudian sudah menerapkan secara baik nih sebagian besar daripada pegawai, baik itu mulai kepala cabang, kemudian turunan ke bawahnya gitu kan ya, sampai teller sampai CS, bahkan sampai security itu benar-benar melaksanakan core value akhlak, Mas Ozi. Nah, kemudian dilakukan oleh apa namanya bagian dari kepatuhan syariah, audit syariah itu, kemudian kalau ada satu dua orang yang mau ada niat jahat nih, itu udah mudah untuk dicegah gitu. Ketika Betul. semua orang sudah apa berkomitmen gitu untuk core value dan juga apa audit kepatuhan syariah ini ya. Seperti itu ya Iya, Mas ya. betul betul Mas Mm, Farizal. mm, Kita ini nih Mas mm. Farizal, kita masuk ke Ah, penghujung kayaknya nih ya sekarang ya. oke. Setelah Ya ya temuan ya. penelitian nih, Ah, kita ah. masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Nah Mungkin ya, ini kan kekurangan sudah di sini selesai ya. adalah mungkin sifatnya Betul. masukan gitu kali Mas Farizal ya, Mm, 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 mm. untuk jurnal ini ya. Ya Mungkin ya ya Mas ya. Farizal dari sisi kelebihan mungkin ada yang mau Iya, disampaikan sekarang Mas kalau Farizal. saya baca jurnal ini banyak kelebihannya sebenarnya. Nah, kita Betul. rangkum ya, ada 4 poin. Yang pertama ini secara praktis tuh bisa relevan ya. Sebenarnya bisa mudah untuk dilaksanakan, kemudian untuk diterapkan, karena memang kasusnya ya ada tadi ada contoh-contohnya gitu. Dan itu Iya, kalau di create kemudian di apa lakukan ICG itu dengan baik, pakai core value, kemudian pakai terus nanti penerapan audit syariahnya itu secara berkala, yaitu menjadi bisa secara praktis untuk mengurangi ataupun bahkan meminimalisir tingkat fraud pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kelebihan dari paper ini atau jurnal ini adalah menggabungkan aspek tata kelola, audit, dan juga nilai-nilai Islam secara utuh. Nah, itu kelebihannya tuh eh, apa namanya paper ini sehingga apa eh, kita akan merasa oh ini nilai secara umumnya loh atau iya, secara filosofisnya tuh syariah tuh ada perbedaannya dengan yang bukan syariah gitu betul, apa betul. nilai-nilai kaitannya dengan nilai-nilai ukhrawi kaitannya dengan nilai Islam secara utuh jadi label syariah tuh eh, nggak orang-orang yang nggak suka syariah nggak merasa sinis gitu apa sih label syariah tapi Iya, penerapannya nggak syariah. Nah, dengan menggabungkan aspek ICG, kemudian audit syariah dengan nilai-nilai Islam secara utuh, nah itu akan lebih memiliki ruh ya dari iya, betul. nilai-nilai syariah itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini paper ini juga bisa jadi referensi untuk riset lanjutannya, kaitannya dengan fraud-fraud di lembaga keuangan syariah yang lainnya gitu. Dan ini Betul. jurnal ini benar-benar relevan dengan kasus fraud yang terjadi saat ini tuh yang lagi rame kan yang lagi viral Iya, itu kan DSI ya betul, Mas Farizal. Ini Dana sudah Syariah jadi berita Indonesia. umum juga ya, Ah, sudah masuk iya, ke makanya kita DPR, ungkapkan aja kan, iya, sudah bukan masuk ke rahasia. DPR juga itu ya, Mas Sudah Farizal masuk terkait ini. DPR. Nah, itu relevan dengan kasus fraud-fraud ya tadi DSI ataupun yang lainnya lah yang membawa-bawa syariah ya. Saya juga ada kasus itu perumahan syariah. Nah, itu bawa-bawa syariah tuh. Nah, Iya, itu bisa sebenarnya menggunakan atau menerapkan sebenarnya dari sisi core value ICG ini, entah apapun namanya lah, mau berakhlak, mau beriman, mau apapun ya. iya, Intinya kaitannya dengan lembaga-lembaga apa ruh-ruh atau nilai-nilai dari syariah itu sendiri, sehingga lembaga keuangan syariah ataupun yang non syariah ya tadi misalnya perumahan syariah, kemudian apa rumah sakit syariah dan lainnya iya, itu memiliki ruh syariah dengan penerapan dari ICG ini ya, Islamic Corporate Governance dan ditambah dengan secara praktisnya adalah audit keuangan syariah atau audit iya. syariahnya lah kalau lembaga non keuangan. Nah, seperti itu Mas Ozi. Nah, kalau kekurangannya apa nih paper ini?
Boleh di Ya, inilah. jadi Hmm. kita ini berdasarkan ini ya hasil review Hmm. kita nih, kekurangannya itu pertama, ah, objek penelitiannya itu hanya satu kantor cabang ya. Nah, Jadi iya kita tuh. tidak bisa mengeneralisir ya, Mas Iya. Farizal ya, dengan Hmm. yang lainnya gitu kan ya. Ya. Harapannya mungkin bisa lebih dari eh, objeknya itu, objek penelitiannya lebih dari satu ya Mas Farizal ya, Betul betul. agar agar hasil penelitiannya itu nanti bisa lebih komprehensif gitu ya. Ya. Yang kedua itu Hmm. data sangat bergantung pada keterbukaan informan internal bank. Karena Hmm. eh, ya kita memahami ya Mas Farizal ya, ketika ada hal-hal yang dirahasiakan gitu ya Mas Farizal, pasti di setiap perusahaan itu ketika ada hal-hal yang tidak bisa diungkap ke publik gitu ya. Ya. Jadi memang ya sangat tergantung pada keterbukaan dari Hmm. informan Ya. internal bank, karena memang kita terikat itu Mas Farizal ya di Hmm. eh, ketika kita bukan pada kapasitas menyampaikan gitu kan ya. Jadi Hmm. memang setiap pegawai itu ya tidak boleh sembarang untuk menyebarkan informasi, apalagi ini informasi tentang ini ya, tentang nasabah gitu ya. Iya. Kondisi internal nih, khawatirnya nanti akan memiliki efek negatif gitu ya dari masyarakat. Hmm. Jadi memang sangat bergantung jadi ya dengan Hmm. keterbukaan informannya ya. Iya, baiknya Yang ketiga, ditambahin sama data luar ya Mas ya. Maksudnya dari ya OJK setempat atau dari lembaga-lembaga survei mungkin ya, gitu ya. Kalau mau betul. lebih valid lagi ya. Iya, Iya Mas seperti itu. Farizal. Mungkin ya akan Heeh. lebih ini lagi apabila hasil audit itu bisa juga diserahkan gitu ya Mas Farizal ya. Iya, Jadi heeh, kita bisa melihat bagaimana efektivitas dari pelaksanaan audit itu sendiri. Apa saja sih yang diaudit gitu kan ya betul Mas betul. Farizal. Yang Lanjut lanjut. ketiga itu Mm-mm. jadi belum membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan ICG. Jadi ini jurnal ini belum membandingkan kondisi sebelumnya. Bagaimana kondisi Hmm, sebelumnya? ya, Apakah ini untuk melihat apakah ICG ini uh, dalam apa maksudnya itu efektif ICG atau ini enggak ya? efektif, Gitu. iya atau enggak gitu. Betul betul. Ketika kita melihat kondisi sebelumnya. Ya. Nah, yang keempat itu keterbatasan sumber data atau informannya. Jadi, Mm-mm. dalam penelitian di jurnal ini hanya mewawancarai satu orang saja dari pihak Oh internal bank, iya, yaitu manajer bank ya ya. di kantor cabang ya. Di mana Mm-mm. mungkin akan lebih ideal lagi penulis ini mewawancarai yang melakukan audit, misalkan Mm-mm. dari DPS gitu ya, agar Hmm, informasi yang diberikan berimbang, mm-mm. Mas Farizal. Nah, hasil Ya ya, pembahasannya pun bisa lebih komprehensif. betul. Dan yang terakhir itu Mm-mm. ada regulasi yang dirujuk, itu di PBI nomor 13 garis miring 2 garis miring PBI garis miring 2011 itu Mm-mm. sudah tidak berlaku. Oh, udah nggak berlaku lagi ya? Sudah dicabut dan Oh, dinyatakan tidak berlaku. Jadi sudah ada POJK. Jadi POJK? dulu memang kan yang mengatur itu dulu memang kan Bank Indonesia ya. Nah, Oh setelah ya. setelah berdirinya OJK, maka Hmm. untuk pengaturan ya Hmm. itu ada dari sisi, kalau BI itu kan dari sisi makronya ya. Ya Nah, ya. ini OJK yang mengatur ya dari untuk bank-bank itu Regulator ya. yang regulatornya itu OJK. Hmm. Jadi di tahun Hmm. 2017 itu sudah terbit tuh POJK tentang Oh fungsi iya. kepatuhan bank umum. Jadi Hmm. mungkin Belum harus lebih update lah ya. update ya, harus lebih Mm-mm. update Padahal jurnal ini tahun 2023 2023. ya. Betul, Mas Berarti Faisal. kan aturannya sudah ada sebenarnya di POJK itu Aturannya sudah ada. 2017 ya. Betul betul. Ya ya ya. Itu paling Mas Farizal ya, Oke oke. kekurangannya ya untuk jurnal ini ya. Oh ya ya, siap siap. Eh, ini sudah akhir ya. Ya alhamdulillah ya, Mas Ozi, kita sudah bahas ya kaitannya dengan eh, tulisan atau paper ini atau jurnal ini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ataupun para penyimak lebih apa ya, lebih meneliti lebih dalam lagi ya kaitannya dengan
corporate governance atau Islamic corporate governance, dan juga nanti kaitan dengan kepatuhan syariah dan seterusnya dan seterusnya. Dan lebih rajin lagi membaca penelitian-penelitian yang mendekati ini nih, sepertinya ya, Mas Ozi ya. Iya Itu betul, untuk Pak Rizal. mengetahui bener nggak sih bank syariah itu syariah gitu kan. Kadang kan ada yang Iya, mempertanyakan, oh ini sama aja syariah nggak syariah. Ternyata di syariah ada tambahan gitu kan ya, ada iya, nilai plusnya, ada Islamic Corporate Governance-nya, ada audit kepatuhan syariahnya. Kalau orang umum kan sama aja loh bank syariah dengan nggak syariah gitu. Ini ujung-ujungnya tetap dapat bunga gitu kan, tetap apa segala macam, sehingga dengan iya, memperdalam jurnal-jurnal kaitannya dengan kepatuhan syariah, audit syariah, bahkan lebih dalam lagi atau lebih tinggi lagi itu Islamic corporate governance ataupun kaitannya dengan syariah, itu kan akan membuka pengetahuan kita lebih luas lagi bahwa syariah itu benar-benar ada loh aturannya gitu, atau lembaga keuangan syariah itu benar-benar ada mengatur dan diawasi secara syariah gitu ya Mas Ozi ya. iya, betul. Jadi bukan Mm-mm. hanya sekedar branding saja, Iya. syariah gitu ya. Jadi dan ini jadi PR bersama ya, khususnya Hmm. mungkin dari sisi lembaga keuangan syariah terkait literasi ya, Mas Farizal ya, agar Mm-mm, betul. masyarakat itu memahami bahwa di bank syariah ini berbeda dengan bank Mm-mm. konvensional Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Dari ya khususnya dari jurnal ini ya, ketika kita Mm. bicara tentang tata kelola ya. Jadi Iya. kita ditambahkan itu ya, tata kelola yang sudah berlaku saat ini di bank konvensional, kita ada tambahannya gitu kan ya, Mm-mm. terkait Iya. dengan penerapan prinsip syariah. Itu paling Mas Farizal. Oke, terima kasih Mas Ozi dan juga teman-teman semua. Eh, kita tutup aja ya, kita akhiri Tetap. dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.